Ismeida di pembelajaran matematika di kelas 9. Kemarin kita sudah membahas tentang penerapan persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Udah pada tahu kan? Udah ya. Nah, juga sudah kita bahas tentang bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nah, kali ini kita akan membahas cara mencari akar-akar persamaan kuadrat, karena akar-akar ini merupakan penyelesaian dari persamaan kuadrat. Cara mencarinya ada 3. Yang pertama adalah pemfaktoran, yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga menggunakan rumus kuadratis atau rumus ABC. Nah, penasaran kan? Kita akan cek satu persatu ya. Let's go. Cara mencari akar-akar persamaan kuadrat. Ada 3 cara. Yang pertama, pemfaktoran. Yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga, menggunakan rumus kuadratis atau yang lebih dikenal dengan sebutan rumus ABC. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pemfaktoran dulu. Ya, pemfaktoran. Nah, kita akan belajar dulu tentang bentuk-bentuk kuadrat, sehingga kita bisa menyelesaikannya dengan pemfaktoran. Jadi, beda-beda cara menyelesaikannya ya. Yang pertama, ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. A sama dengan 1. Yang kedua, ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. A tidak sama dengan 1. Yang ketiga, ax kuadrat tambah bx sama dengan 0. Yang keempat, selisih kuadrat. Nah, jadi ada 4 bentuk-bentuk kuadrat, dan kita akan menyelesaikannya dengan pemfaktoran. Yang pertama, bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. A-nya sama dengan 1. Nah, di sini kalau A-nya sama dengan 1, berarti kan 1 kali x kuadrat tetap x kuadrat gitu ya. Jadi tidak usah kita tuliskan satunya. Kemudian, faktornya itu sama dengan x tambah p, ya, x tambah p, x tambah q, seperti ini. Sama dengan 0 ya, tetap jangan lupa karena ini persamaan kuadrat sama dengan 0. Jadi bisa kita ini hanya penurunan dari bentuknya ya, x tambah p dikali x tambah q, tinggal capit kepiting gitu ya, capit kepiting, jadi x kali x kuadrat, p kali x px, x kali q qx, p kali q pq gitu ya, jadi hanya penurunan rumus. Kemudian ini tinggal dikelompokkan x kuadrat ditambah p tambah q dalam kurung, terus kali x ditambah p q dengan, ya jangan lupa dengannya ini. Jadi b ini sama dengan p tambah q, kemudian c sama dengan p kali q. Jadi di sini ya. Jadi di sini kan tadi bentuknya bx tambah c. Jadi b ini adalah sama dengan p tambah q, terus c-nya p kali q, seperti itu. Oke, kita ke contoh soal. X kuadrat kurang 3x kurang 4 sama dengan 0. Nah, di sini langsung ditentukan lagi A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 3, C-nya sama dengan negatif 4. Nah, tadi ingat kan yang pertama, untuk mencari B itu adalah P tambah Q. Kemudian C itu adalah P kali Q. Nah, seperti itu. Jadi kita di sini mulai dari negatif 4. Jadi cari faktor dari negatif 4. Jadi ketika dijumlah hasilnya dengan negatif 3. Faktor dari negatif 4 adalah 1 dengan 4, kemudian 2 dengan 2. Gitu ya. Nah, kemudian yang di sini selisih dari negatif 3. Ya, selisih dari yang 3. Berarti kita pakai yang ini ya, 1 dengan 4. Nah, karena di sini faktornya negatif 4, kemudian di sini jumlahnya harus negatif 3, berarti yang lebih besar adalah negatif. Jadi di sini negatif 4. Nah, seperti itu. Jadi kita menggunakan yang ini. Ya, menggunakan yang ini. Jadi faktornya, nah seperti ini. Jadi x tambah 1, x kurang 4. Sama dengan 0. Jangan lupa ya, sama dengan 0-nya. Kemudian, x tambah 1 sama dengan 0, atau x kurang 4 sama dengan 0. Jadi didapat hasil dari x sama dengan negatif 1 ya. Jadi kan ini 1 positif kan. Nah, dia pindah ke ruas kanan jadi negatif. Kemudian di sini negatif berarti kebalikannya positif. Nah, seperti itu. Jadi penyelesaiannya atau akar-akarnya adalah negatif 1 atau 4. Jadi x-nya sama dengan 1 atau x sama dengan 4. Jadi boleh dituliskan himpunan penyelesaian ya, HP. Himpunan penyelesaian sama dengan, ingat, buka kurung perawal, terus min 1, 4, tutup kurung perawal lagi. Nah, seperti itu. Gampang kan?
Nah, yang kedua, bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 1. Berarti kalau dia tidak sama dengan 1, berarti dia boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh 10, dan sampai seterusnya gitu ya. Nah, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Faktornya boleh kita buat seperti ini ya. Jadi, perhatikan faktornya AX tambah P dikali AX tambah Q per A. Ya, sama dengan 0. Ya, cukup kamu ingat bentuk seperti ini, nanti lebih gampang untuk mencarinya ketika ada contoh soal. Ya, dengan B-nya di sini, P tambah Q, sama dengan bentuk yang sebelumnya, A sama dengan 1, B-nya itu sama dengan P tambah Q. Hanya saja yang buat beda, di sini P kali Q-nya itu sama dengan AC. Ya, yang sebelumnya P kali Q-nya tetap C aja, kalau di sini A kali C, karena A-nya tidak boleh sama dengan 1. Ya, jadi dia lebih dari 1. Contoh soal, 2x kuadrat tambah 3x kurang 5 sama dengan 0. Nah, di sini B-nya sama dengan 3, terus kalau A kali C-nya berarti 2 kali negatif 5. Berarti sama dengan negatif 10 ya, seperti itu. Kemudian jangan lupa faktornya akan ke bentuk AX tambah B kali AX tambah Q per A sama dengan 0. Nah, di sini kita cari faktor dari negatif 10 ya. Faktor dari negatif 10 berapa aja? Ada 1 dengan 10, kemudian ada 2 dengan 5, atau 5 dengan 2 sama aja ya. Nah, hanya ini faktornya. Kemudian cari yang selisih 3. Berarti kalau dia selisih 3, karena P tambah Q ya, di sini kan sama dengan P tambah Q. Jadi kalau dijumlah, hasilnya 3. Nah, berarti kalau jumlah hasilnya dengan 3, berarti kita pakai yang ini. Ya, pakai yang 2 dengan 5, kemudian lihat dia negatif 10, kemudian dia positif yang 3-nya, berarti positifnya yang ada di angka yang terbesar, berarti negatifnya ada di 2. Ya, jadi negatif 2 kali 5 tetap negatif 10, seperti itu ya. Nah, jadi tinggal dimasukkan saja ke bentuk yang seperti ini. Nah, berarti bentuknya 2x tambah 5 kali 2x kurang 2 per 2, jadi 2-nya tetap di bawah. Nah, kemudian ini cara mengerjakannya. Ya, di sini yang mana yang bisa dibagi sama-sama bagi 2 ya. Jadi di sini kita bisa lihat 2 dengan 2 ini 1, kemudian dengan 2 juga 1 ya. Jadi bisa kita sederhanakan menjadi 2x tambah 5 x kurang 1. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kamu cari x-nya. Jadi 2x tambah 5 sama dengan 0 atau x kurang 1 sama dengan 0. Kemudian tetap pindah, 2x tambah 5 pindah ke sebelah kanan. Jadi negatif 5 per 2. Ya. Kemudian x sama dengan 1. Jadi ada 2 jawaban. Ya. Jadi bisa kita tuliskan himpunan penyelesaian sama dengan negatif 5 per 2, 1, terus tutup kurung kurangan. Ya. Seperti ini. Paham ya? Yang ketiga, bentuk AX kuadrat tambah BX sama dengan 0. Jadi kita langsung ke contoh soal, 2X kuadrat kurang 10X sama dengan 0 gitu ya. Nah, cara mencarinya, ini cari faktor yang sama ya. Jadi kira-kira 2 dengan 10 FPB-nya berapa gitu ya. Jadi kita keluarkan si 2X-nya. Karena di sini juga sama-sama punya X. Jadi cari faktor dari 2X kuadrat sama 10X-nya. Jadi ketemu FPB-nya itu 2X ya. Jadi tinggal di dalam kurungnya itu X kurang 5. Jadi tetap sama ya jawabannya ya. 2X kali X berarti 2X kuadrat. 2X kali negatif 5 berarti negatif 10X. Jadi tetap sama. Yang menghasil tetap sama seperti itu. Kemudian di sini jangan lupa sama dengan 0 ya. Oke. Kemudian di sini 2X sama dengan 0 atau X kurang 5 sama dengan 0. Ya, X-nya di sini 0, kemudian X-nya di sini 5 ya, negatif jadi positif. Jadi kita bisa mencari himpunan penyelesaiannya adalah 0, 5 ya, seperti ini himpunan penyelesaiannya. Bentuk selisih kuadrat. Contoh soalnya X kuadrat kurang 25 sama dengan 0. Di sini A-nya sama dengan 1, B sama dengan 0, C sama dengan negatif 25. Nah, masih ingat nggak bentuk X kuadrat ya kurang Y kuadrat. Nah, ini sama hasilnya dengan X tambah Y ya.
dikalikan dengan X kurang Y. Nah, ya, masih ingat ya? Jadi kalau di sini X kuadrat berarti dia boleh kita X gitu ya, X tambah. Nah, di sini 25. 25 adalah bilangan kuadrat sempurna dari 5. Jadi X tambah 5, X kurang 5 ya. Sama dengan 0. Terus didapat ya, ini akar-akarnya akan menjadi X sama dengan negatif 5 atau X sama dengan 5. Karena di sini plus, di sini minus, berarti kebalikannya ya, negatif plus ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 5 dan 5 atau seperti itu. Thanks class for today. Miss harap kamu sudah bisa mencari akar-akar dari persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Mau seperti apapun bentuk dari kuadratnya, kamu sudah bisa mencarinya dengan pemfaktoran ya. Dan next, kita akan mencari akar-akar dari persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Ya, oke, see you. Bye-bye.